Pemirsa, kelompok separatis teroris Papua atau KST Papua tak henti-hentinya melakukan aksi yang meresahkan masyarakat dan membuat kondisi Papua tidak aman. Sejumlah aksi brutal dan yang memakan korban warga sipil dan penyanderaan terhadap pilot Susi Air menjadi bukti nyata KST Papua selalu mengganggu kondusivitas keamanan di bumi Cendrawasih. Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema penyanderaan pilot Susi Air, bukti KST sumber masalah keamanan Papua. Bersama saya, Lucy Toang, inilah sorotan Matoa TV. Bumi Cendrawasih hingga saat ini di beberapa daerahnya masih tidak luput dari gangguan keamanan oleh kelompok separatis teroris Papua atau lebih dikenal dengan KST Papua. Mereka tidak henti-hentinya melakukan teror dengan berbagai macam cara. Sebut saja penyanderaan terhadap pilot Susi Air Philip Martens yang sudah 1 bulan lebih masih dijadikan tameng untuk melakukan tekanan secara politik dan keamanan terhadap pemerintah Indonesia. Tentunya hal itu sangat tidak dibenarkan karena justru hanya menambah permasalahan baru dan mengganggu ketentraman masyarakat Papua yang saat ini sudah mulai merasakan dampak positif pembangunan yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Menanggapi kondisi yang ada di Papua saat ini, Ketua Lumbung Informasi Rakyat Papua atau LIRA Papua, Steve Mara mengatakan aksi-aksi yang dilakukan KST Papua sangat keji dan merupakan tindakan yang sangat memalukan dan berdampak pada stigma negatif terhadap masyarakat Papua. Pemerintah melalui aparat keamanan harus dapat menindak tegas kelompok KST Papua agar tidak merugikan Papua yang dikenal sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Kelompok KKB ini sedang melakukan tindakan yang sangat keji. Dan tindakan ini tindakan yang sangat memalukan dan akan memberikan stigma negatif terhadap orang Papua, khususnya dari pemerintah New Zealand, warga negara New Zealand kepada orang Papua, bahwa kita orang Papua adalah orang yang jahat, yang tidak berperi kemanusiaan. Pasalnya sudah 1 bulan pilot New Zealand disandra dan hanya foto-fotonya yang dibagikan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak layak pakai, celana pendek, baju tangan pendek, dan tidur di tengah hutan. Ini merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Menurut saya, dengan berbagai aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata ini, tindakan-tindakan penyerangan terhadap masyarakat, pembunuhan terhadap masyarakat sipil, saya pikir ini membuat masyarakat resah, khususnya di beberapa daerah yang memang kelompok ini sangat eksis. Dan kehadiran kelompok ini di daerah-daerah tersebut telah membuat masyarakat takut untuk keluar rumah, untuk beraktivitas. Bahkan beberapa masyarakat harus mengungsi ke beberapa kabupaten kota lain, bahkan harus mengungsi lari ke hutan karena takut. Karena memang kelompok ini memberikan rasa tidak aman kepada masyarakat. Masyarakat takut keluar rumah, takut pergi ke fasilitas kesehatan, takut pergi ke sekolah untuk belajar dan untuk mengajar. Bahkan ada beberapa yang takut untuk pergi beribadah. Jadi hemat saya kelompok ini membuat resah masyarakat dan memang harus ada tindakan tegas untuk mengurangi atau untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di Papua. Kedamaian di Papua harus tercipta agar bumi Cendrawasih tidak lagi menjadi tempat konflik bagi kelompok separatis teroris Papua yang selalu aksinya menimbulkan kerugian banyak orang. KST Papua secara jelas telah menjadi kelompok yang selalu menebar teror di tengah masyarakat Papua. Mereka tidak segan-segan menghilangkan nyawa warga sipil dan merusak fasilitas-fasilitas umum. Keberadaan KST Papua di bumi Cendrawasih tentunya menjadi masalah klasik
jika kelompok itu tidak segera ditindak hingga ke akar-akarnya. KST Papua menjadi momok bagi keamanan di Papua. Pihak keamanan tidak perlu segan-segan melakukan tindakan terhadap kelompok itu agar masyarakat Papua dapat merasakan rasa aman dan damai. Dengan kedamaian yang tercipta di Papua, diharapkan dapat seiring dengan pemerataan pembangunan yang semakin pesat dan dirasakan oleh masyarakat Papua. Dengan melihat berbagai tindakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini di Papua, tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh mereka, kemudian penyerangan terhadap masyarakat sipil, pembakaran gedung-gedung pemerintahan, fasilitas sekolah maupun fasilitas kesehatan, saya pikir saya dapat mengkategorikan mereka sebagai kelompok yang membawa masalah di Provinsi Papua. Mau sebaik apapun aturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, sebaik apapun kebijakan yang mau kita ambil, mau sebagus apapun teori damai yang mau kita terapkan di Papua, tetapi ketika kelompok yang memberi rasa aman kepada masyarakat ini masih terus eksis, maka selama itu pula Papua tidak dapat dibangun dengan baik dan tidak akan ada pemerataan pembangunan di Provinsi Papua. KST Papua seringkali melaksanakan aksi brutalnya yang berimplikasi pada kondusivitas keamanan di Papua. Aparat keamanan harus dapat bertindak tegas kepada KST Papua agar mereka tidak lagi meresahkan masyarakat Papua dengan bentuk-bentuk kekerasan maupun penyanderaan seperti kasus penyanderaan pilot Susi Air. Semoga dengan ditindak tegasnya KST Papua dapat membuat Papua aman dan damai. Demikian sorotan Matua TV kali ini, sampai jumpa.